Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Durrah Al-Qudaymiyah, ya, karangan atau karya Dr. Labib Najib hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kita telah sampai ke pembahasan hadis kaidah yang ketiga. Kaidah ini namanya al-'adah muhakkamah. Ya, al-'adah muhakkamah. Yang mana kalau dalam pembahasan al-qawaid al-kubra dalam kitab-kitab kaidah fiqhiyah yang tebal-tebal seperti kitab al-mumti', ya, kemudian kitab al-qawaid al-fiqhiyah dan seterusnya, biasanya kaidah ini adalah kaidah kubra yang kelima setelah ad-dararu yuzal. Ya, ala kulli hal biasanya diletakkan di akhir-akhir, ya, atau kaidah yang nomor sekian. Tapi dalam kitab ini Syekh Labib menuliskannya atau meletakkannya pada kaidah yang ketiga, al-'adah muhakkamah. Nah, karena menyesuaikan dengan nazam dari Syekh Al-Qudaymi hafizahullahu taala. Baik, pembahasan yang pertama tentu apa makna kaidah ini. Dijelaskan di kitab, disebutkan makna al-qa'idah al-'adah hiya al-halatu allati tatakarraru 'inda an-nas 'ala nahjin yakunu maqbulan 'inda dhawi at-tiba'is salimah. Yaitu adalah al-halah, yaitu keadaan yang berulang-ulang di tengah-tengah manusia atau berulang di kehidupan manusia, ala nahjin yakunu maqbulan 'inda dhawit tiba'is salimah. Mana hal tersebut, ya, kebiasaan tersebut diterima oleh orang-orang yang memiliki akal yang salim, ya, atau fitrah yang salim, fitrah yang selamat, bukan fitrah yang rusak. Ya. Berarti tidak dianggap di sini akhraja min qawlihi dhawit tiba'is salimah, yaitu zawit tiba' al-fasidah. Ya, jadi dikeluarkan dari kalimat zawit tiba'is salimah, orang yang mempunyai fitrah yang selamat atau, ya, akal yang salim, tidak rusak, yaitu zawit tiba'il fasidah, yang mana keluar dari fitrah yang asli. Naam. Jadi disebut adah jika dia telah berlangsung atau telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, ya, di tengah masyarakat yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan adah yang mu'tabar dalam Islam yaitu adah atau uruf yang tidak menyelisihi nas. Wal adatu wal urfu mutaqariban. Adah dan uruf itu secara makna sama, illa anna al-'adata takunu khasatan aw 'ammatan bi khilafil 'urf. Kecuali adah itu bisa dia sifatnya khusus, bisa dia sifatnya umum. Seperti adah atau kebiasaan orang tertentu yang melakukan puasa Senin Kemis atau melakukan puasa Daud, ya. Jadi kebiasaan seseorang tertentu, atau seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang mempunyai kebiasaan menjaga wudu dengan melakukan
setelah berwudu lalu melakukan sholat sunnah wudu. Jadi adah kebiasaan ini bisa khusus untuk person-person tertentu, dan bisa juga dia ammah umum, sebagaimana contohnya adah kebiasaan orang Indonesia biasanya kalau makan itu nasi, ya, adahnya makannya nasi, ya. Kemudian orang Indonesia punya adah kebiasaan yang mana setiap menjelang lebaran mereka mudik. Nah, ini termasuk adah, ya, termasuk adah yang ada di masyarakat, dan ini sifatnya sifatnya umum. Bi khilafil urf fala yakunu illa aman, sedangkan uruf dia itu tidaklah mungkin kecuali dia sifatnya umum. Sifatnya umum. Jadi secara maknanya berdekatan, alias sinonim. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, adah itu bisa khusus, bisa umum, sedangkan uruf itu mesti umum. Tidak ada uruf yang khusus. Jaid, wa ma'na al-qa'idah anna al-'adata takunu hiya al-marja' atau marji' fi itsbatil ahkam wa tahdidiha idza lam yarid laha dhabitun fi syara'. Jadi yang namanya adah, kebiasaan atau adat istiadat setempat itu bisa menjadi sumber hukum, bisa menjadi sebuah sumber atau rujukan dalam penetapan hukum dan pembatasannya. Jika memang di dalam syariat tidak terdapat hal tersebut, tidak ada rambu-rambu atau dhabit mengenai hal tersebut. Ya, jadi di sini annal 'adah laha hukmun yu'athiru ala hukmi syar'i. Adah itu dia bisa yu'athir, ya, mu'athirun, tu'athir ala hukmi syar'i, dia bisa memberikan efek terhadap hukum syar'i. Jika memang dalam hukum syar'i, dalam nas-nas syar'i tidak ada hal yang menjelaskan masalah tersebut, ya. Dan kemungkinan saja annal hukmu syar'i qad tubna ala wifqil 'adat wal a'raf. Dan terkadang sebuah hukum syar'i itu dibangun dari adat istiadat setempat, ya, atau ada uruf yang ada di masyarakat. Qala al-Hafidz As-Suyuti qala al-fuqaha kullu ma warada bihi asy-syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-'urf. Ya. Kata Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, para fuqaha mengatakan segala sesuatu yang terdapat dalam syariat yang sifatnya mutlak, tidak dijelaskan rinciannya dan tidak ada dhabitnya, baik dalam syariat wala fil lughah, begitu juga dalam bahasa, maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada urf. Nah, lalu dalil qaidah. Jadi setelah kita mengetahui apa itu adah adalah hal yang berulang di tengah masyarakat yang harus sesuai dengan fitrah yang selamat. Maka kalau fitrahnya fitrah jelek, fitrah yang fasid, maka tidak dianggap adah. Sebagaimana fitrah orientasi seks menyimpang, ya, dan lain-lain yang bukan salimah. Sedangkan makna kaidah adalah bahwasannya sebuah adah, sebuah kebiasaan, sebuah uruf itu terkadang bisa menjadi rujukan hukum syar'i dalam penetapan hukum syar'i ketika dalam syariat tidak ada ketentuannya secara mendetail, ya, alias mutlak. Dalil kaidah yadullu ala iqtibaril 'adah wal 'urf adillatun fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyah. Beliau Syekh Labib menyebutkan di sini beberapa dalil yang menjadi dasar kaidah ini. Pertama, qauluhu ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin.
maafkanlah, wa'mur bil 'urf. Ya. Wa'mur bil 'urf, ya perintahkanlah manusia untuk berbuat kebaikan, wa a'rid 'anil jahilin. Nah, di sini syahidnya adalah wa'mur bil 'urf. Kalau dalam tafsir As-Sa'di jelaskan perintahkanlah manusia wa'mur bil 'urf bi kulli qaulin hasanin wa fi'lin jamil wa khuluqin kamilin lil qaribi wal ba'id. Ya. Ini ayat tentang bagaimana seharusnya kita bermuamalah dengan orang-orang. Wa'arid 'anil jahilin, ya, berpalinglah dari orang-orang jahil. Ya, berbuat baik, bermuamalah dengan manusia diperintahkan untuk bermuamalah dengan muamalah hasanah. Yang bagaimana? Yang sesuai dengan uruf di sana. Ya. Kita kalau ingin bermuamalah yang baik kepada manusia, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk muamalah yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat di sana. Karena terkadang ada bentuk-bentuk muamalah yang di suatu daerah itu nggak sopan, di tempat lain sopan. Nah, begitu. Di wa'mur bil 'urf. Ya, jadi di sini kata Syekh Labib, hadhil ayah tadullu ala anna al-'urf mu'tabar ma'murun bihi. Di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya urf itu mu'tabar dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah suami untuk mempergauli istrinya dengan ma'ruf. Amarallahu bi mu'asyarati zaujat bihasabil 'urf. Allah memerintahkan para suami untuk menggauli istrinya dengan pergaulan yang baik, bermuamalah dengan istri dengan muamalah yang baik, yang bihasabil 'urf, ya, dengan kebiasaan masyarakat setempat atau bihasabil 'adah. Ya. Sebagaimana juga dalam kitab lain saya ambil, itu dalam kitab Al-Mumti' fil Qawaid Fiqhiyah, Allah taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, hampir sama dengan ini bunyi ayatnya kan? Di sini disebutkan wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan yang ma'ruf, dengan yang baik, yaitu bihasabil 'urf. Ya, muamalah yang baik yang sebagaimana sesuai adat istiadat setempat. Ya, atau 'urf atau adah masyarakat setempat. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi, wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, di sini kata penulis wajul istidlal annallaha ta'ala 'allaqa amran nafaqah 'ala az-zaujah 'ala al-miqdaril muta'arif 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala itu menggantungkan perintah nafkah kepada suami atas istri-istrinya. Ya, perintah suami disuruh untuk memberi nafkah kepada istri alal miqdar al-muta'araf alaih. Nah, pertanyaannya berapa kadar nafkah itu? Kita memang disuruh, para suami disuruh untuk memberi nafkah kepada istri bil ma'ruf. Ya, pertanyaannya berapa kadar nafkah? Disebutkan alal miqdar al-muta'araf alaih, dengan kadar yang diketahui oleh masyarakat setempat. Apa bentuk nafkah di tempat tersebut? Ya, karena berbeda-beda tentunya, setiap masyarakat mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri dalam hal pemberian nafkah kepada anak istri. Fatu'ta zaujatu minan nafaqah ma tu'tahu mithlaha fil 'urf. Maka istri diberikan nafkah sebagaimana yang diberikan oleh masyarakat setempat terhadap istri-istri mereka, sesuai 'urf. Ya, sesuai uruf. Misalnya di uruf di masyarakat tersebut nafkah istri kadarnya misalnya sebulan 2 juta misal. Ya. Maka suami harus memberikan nafkah istri setiap bulan 2 juta. Kalau dia mampu, kalau tidak mampu ya fattaqullaha mastata'tum, kan begitu. Nah, gitu. Wa yanbaghi liz-zawj alla yuqassira an i'ta'iha miqdara nafaqati mithliha fil 'urfi wal 'adah. Nah, iya. Nggak boleh kalau suaminya mampu memberi nafkah 2 juta per bulan kepada istri sesuai uruf setempat, terus dia ngasih cuma 1 juta. Nah, ini nggak boleh.
Berarti dia belum mengamalkan ayat tersebut. Belum mengamalkan ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi di sini uruf menjadi mu'tabar dalam syariat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam tadi surat wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan ayat yang tadi wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kemudian dalil lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hind zauji Abi Sufyan khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ya, ini kisahnya bahwasannya Abu Sufyan itu rajulun syahih. Ya, Hindun mengadu sama Nabi, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Abu Sufyan itu rajul yang pelit. Bakhil itu derajatnya di bawah syahih. Jadi syahih itu lebih pelit lagi. Ya, lebih pelit, lebih sangat amat pelit. Nah, itu syahih. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtuhu minhu wa huwa la ya'lam. Karena pelitnya Abu Sufyan, beliau tidak memberikan untukku dan anak-anakku nafkah yang cukup. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka aku mengambil uangnya atau mengambil hartanya diam-diam. Faqala Rasulullah khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Boleh ambil tapi sesuai kebutuhan saja. Sesuai bil ma'ruf alias sesuai kebutuhan yang kamu butuhkan, sesuai uruf. Ya. Kalau kebutuhannya tercover dengan uang 2 juta, ternyata Abu Sufyan misalnya hanya memberikan 500.000 misalnya. Mana cukup? Ya, harusnya tercover dengan 2 juta kebutuhan dia dan anak-anaknya 2 juta. Tapi ternyata Abu Sufyan hanya memberikan 500.000 rupiah per bulan. Maka ini nggak cukup. Ya, maka Hindun kalau mau ngambil duitnya Abu Sufyan diam-diam, maka seperti yang Nabi sabdakan, ambillah seperlunya yang sesuai kebutuhan sehari-hari, yang mana sesuai uruf di masyarakat. Ya, maka dia hanya perlu mengambil berapa kurang 1,5 juta, maka diambil. Ya, diam-diam. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya boleh bagi seorang istri mengambil harta suaminya diam-diam jika suaminya pelit, enggak mau ngasih. Ya, kebutuhan 2 juta tapi cuma dikasih 500.000 per bulan. Ini sangat-sangat tidak cukup, ya. Terus kalau diminta suaminya nggak ngebolehin, nggak dikasih. Akhirnya istri boleh mengambil harta suami diam-diam jika kondisinya demikian. Naam. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Bismillah. Nah, ini hadis yang cukup populer juga, ya. Tidak boleh mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, Nabi melarang itu, jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali, nah ada istisna di sini, ada pengecualian. Kecuali seseorang yang dia punya kebiasaan puasa sebelumnya. Ya, maka saat itu berpuasalah. Boleh dia berpuasa. Ya, di sini Nabi awalnya melarang tidak boleh berpuasa 2 hari, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali kalau orang tersebut punya kebiasaan. Nah, ini berarti menunjukkan adah itu berefek terhadap hukum syar'i. Ada 2 orang, yang satu terbiasa puasa Senin Kemis, yang satu tidak ada terbiasa puasa Senin Kemis. Nah, misalnya bulan Ramadan datang hari Selasa. 1 Ramadan hari Selasa. Lah, bagi orang yang terbiasa puasa Senin Kemis, maka pas hari Seninnya, yaitu tanggal 30 Sya'ban misalnya, dia tetap berpuasa. Apakah boleh? Boleh, sah puasanya.
tidak berdosa. Kenapa? Karena memang dia setiap Senin Kamis itu mempunyai kebiasaan puasa. Dia suka puasa Senin Kamis. Maka boleh bagi dia meskipun besoknya sudah Ramadan. H-1 dia puasa karena bertepatan dengan hari Senin. Maka tidak masalah. Nah, satu lagi, dia tidak punya kebiasaan seperti itu, kemudian di tanggal 30 Sya'ban sengaja berpuasa pada hari itu. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di sini, kebiasaan atau adah seseorang itu bisa berefek terhadap hukum syar'i. Yang satu puasanya sah, berpahala tentunya. Yang satu puasanya tidak sah dan dia berdosa. Kenapa? Karena melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara dalil ya bahwasannya adah itu bisa menjadi rujukan untuk penetapan hukum dalam syariat. Setelah itu baru kita masuk ke bagian bagaimana aplikasi atau penerapan kaidah ini dalam furu' fiqhiyah. Ya, dicontohkan oleh beliau ada 4 contoh. Karena ini kitab qawaid fiqhiyah yang untuk pemula ringkas ya. Nanti setelah kita belajar ini, selesai khatam kitab ini, maka bisa kita lanjut ke kitab Idah Al-Qawaid Fiqhiyah karya Al-Lahji. Pertama, anna dhabbat al-fiddah tahrumu idza kanat kabiratan lizinah. Dhabbah tambalan, ini pembahasannya sudah kita bahas, ya sudah pernah saya bahas dalam kitab Al-Imta', ya, dalam pembahasan bejana emas dan perak. Begitu juga dalam kitab Fathul Qarib. Jadi kalau ada gelas kayak gini nih, gelas ya pecah ujungnya sedikit ini pecah. Nah, kita tambal. Ya, kita tambal. Kita tambal dengan apa? Nah, kalau dengan emas haram mutlaqan. Ya, kalau dengan material emas haram secara mutlak. Ya, wa hadha huwal mu'tamad fil madhab. Yang pendapat dari madhab, kalau tambalannya berupa emas, mau sedikit mau banyak haram secara mutlak. Nah, kalau dengan perak itu ada rinciannya, ada 4 rincian. Kalau dhabbahnya itu dari perak, kabiratan lizinah, besar dan hanya untuk hiasan, tidak ada untuk tambalan apapun, untuk hiasan saja, maka ini haram. Kalau dia besar lil hajah, itu dia makruh. Kalau dia saghirah lizinah, makruh juga, kecil tapi untuk perhiasan juga makruh. Dan yang boleh saghirah lil hajah, itu yubah. Dhabbatul fiddah, tambalan dari perak itu haram kalau dia besar, tambalannya besar untuk sekedar perhiasan, maka haram. Wa tukrahu idza kanat kabiratan lil hajah, dan makruh jika dia besar tapi untuk hajat, makruh. Atau kecil tapi untuk hiasan juga, maka makruh. Yang boleh kecil saghiratun lil hajah, itu baru boleh. Nah, pertanyaannya dari mana takarannya kecil atau besar, sedikit atau banyak itu apa? Wal marja' fil kibari was sighar ila al-'urf. Ya, jadi disebut dia itu besar atau kecil tambalannya dari perak tadi, itu dikembalikan kepada uruf masyarakat. Kalau dikatakan oleh orang-orang ini kecil, maka kecil. Kalau dikatakan ini besar, maka dia disebut besar. Karena tidak ada dhabitnya dalam syariat secara tekstual, tidak ada. Jadi dikembalikan kepada uruf masyarakat. Kedua, anna sifata ihya'il mawad lam tuhaddad syar'an wala lughatan fayurja'u fiha ilal urf. Nah, ini pembahasan ihya'ul mawad. Ya, al-mawad itu kan al-ardul lati la yamlikuha ahadun wala yantafi'u biha ahad, yaitu tanah kosong ya yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya. Kemudian kita datang. Kalau kita ingin memiliki tanah itu, maka harus dengan akad ihya'ul mawad, memakmurkan. Baik dengan dibikin bangunan, atau dibikin sumur, atau dibikin kandang, atau dibikin ladang, dan seterusnya. Itu dia ihya'ul mawad. Ini pembahasannya dalam kitab fikih muamalah. Nah, jadi memang kalau ingin memiliki tanah tadi, maka harus dengan akad ihya'ul mawad, memakmurkannya. Pertanyaannya, bagaimana cara memakmurkan tanah tersebut?
Apakah ada penjelasannya secara mendetail dalam Quran dan hadis? Tidak ada. Lam tuhaddad syar'an, kaifiyahnya tidak ada penjelasannya secara detail, secara tafsil, baik secara syar'i maupun secara lughah. Maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat bagaimana bentuk ihya'ul mawat di situ. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil maqsud, dan tentu kita mau memakmurkannya dengan apa? Tentu berbeda-beda. Maka jika ingin memakmurkannya dengan membuat bangunan, maka harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Ya, yushtaratu umur. Kalau dia ingin memakmurkannya dengan cara membuat ladang, maka diperlukan syarat-syarat seperti ini. Kalau ingin memakmurkannya dengan membuatnya kandang hewan, nah maka harus penuhi syarat-syarat berikut ini. Dan dzalika bi ikhtilafi al-maqsud min al-ihya bi ikhtilafi wa bi ikhtilafi makan al-ihya, dan berbeda sesuai tempat tanah tersebut untuk dimakmurkan. Jadi kalau contohnya nih, kalau seseorang ingin memakmurkan tanah tadi, menghidupkan tanah tadi dengan dia mau bikin bangunan, bikin rumah, ya maka syaratnya rumah yang akan dia bangun harus menyesuaikan bagaimana bentuk rumah yang ada di sekitar. Ya. Misalnya dia menemu tanah di wilayah A. Maka kalau dia ingin bangun di wilayah tersebut untuk ihya'ul mawat, maka lihat bagaimana bangunan rumah-rumah orang di sekitar itu. Kalau rumahnya model seperti kita, pakai dinding, pakai atap, pakai pintu, maka dia harus bikin rumah seperti itu. Ya, ada atapnya, ada dindingnya, ada pintunya, ya. Ya. Nggak bisa dia bikin tempat tinggal hanya tenda. Tenda. Seperti suku-suku nomaden itu bikin tenda. Nggak bisa. Ya, kalau rumah orang sekitar itu pakai dinding batu bata, ya maka kita bikin rumah juga pakai batu bata. Nggak cukup kita bikin rumah dengan kayu, dengan cuman pakai kayu, maka nggak cukup seperti ini. Taib, ya, jadi itu disesuaikan dengan masyarakat setempat. Ya, kalau mau bikin ladang ya udah kita ratakan, karena masyarakat setempat kalau mau bikin ladang atau mau bikin kebun atau mau bikin sawah itu diratakan, namun nanti dialirkan air ke situ, pengairan. Ya, maka kita kalau mau bikin demikian begitu juga, menyesuaikan dengan bagaimana masyarakat setempat kalau mau bikin ladang, supaya nanti tanah tadi bisa kita klaim milik kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan akad ihya'ul mawat. Dengan akad tadi, maka tanah tadi yang aslinya awalnya tidak bertuan, tidak mempunyai pemilik, terus datang kita untuk i'mar, untuk ihya'nya, untuk memakmurkan tanah tadi, baik dengan bangunan atau dengan ladang, kebun dan seterusnya, maka tanah itu sudah menjadi milik kita. Tapi tentu dengan syarat tadi, ya, harus menyesuaikan bagaimana bentuk ihya'nya. Maka ihya'nya disesuaikan dengan bagaimana uruf masyarakat setempat. 3. At-tafarruq bainal 'aqidaini fil bai' bihasabil mu'tad. Nah, ini pembahasan dalam khiyar majlis. Ya, ini kalau dalam kitab Fathul Qarib itu di awal-awal kitab muamalat. Ya, setelah jual beli masuk ke pembahasan khiyar. Riba terus khiyar. At-tafarruq, dan kan dalam khiyar kan kata Nabi al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, kan begitu. Pelaku akad penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar. An-nadharu fi khairi memilih di antara dua pilihan, al-imdha atau al-fasakh, yaitu khiyar kan ya, baik memilih salah satu di antara dua pilihan yang menurut mereka lebih baik, ya, apakah melanjutkan akad atau membatalkannya. Al-imdha melanjutkan, al-fasakh membatalkan. Dan khiyar majlis itu hilang haknya khiyar majlis bagi pelaku akad kalau mereka sudah tafarruq, ya, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jadi at-tafarruq bainal 'aqidaini fil bai' bihasabil mu'tad. At-tafarruq, perpisahan pelaku akad dalam jual beli untuk kasusnya khiyar majlis,
dalam jual beli itu bihasabil mu'tad, ya dikembalikan kepada bagaimana kebiasaan tafaruk di masyarakat. Fa idza kana fi baitin shaghir fabil khuruj minhu. Kalau dia akadnya di sebuah bangunan yang kecil, di kios yang kecil, maka tafaruknya itu disebut tafaruk kapan? Ketika dia keluar dari kedai tersebut atau dari toko tersebut. Au fi suqin fa bi an yuwalli ahaduhumal akhar dhahrahu wa yamshi qalilan. Kalau dia transaksinya di pasar atau seperti di mall, maka tafaruknya itu kalau dia sudah berpaling meninggalkan si penjual, ya, dengan membalikkan badan, wa yamshi qalilan, dan berjalan sedikit. Ala kulli hal, nah, kalau transaksi lewat telepon bagaimana tafaruknya? Kalau transaksi lewat telepon, seperti kita pesan pizza delivery, nah itu kapan tafaruk disebut tafaruk? Ya ketika dia sudah mematikan telepon, kan begitu. Jadi bihasabil mu'tad, kembali ke adah masing-masing orang, adah masing-masing masyarakat di situ. Ya, jadi kalau dia sudah tafaruk, dalam artian tafaruknya ini sesuai dengan sesuai dengan uruf di masyarakat, kalau begitu sudah tafaruk namanya. Kalau dia sudah keluar dari toko, oh sudah tafaruk berarti. Maka sudah, ketika dia sudah tafaruk, berpisah dengan pelaku akad yang satu lagi, maka hak khiyarnya selesai. Hak khiyarnya sudah gugur, berarti jual belinya imdha. Ya, jual belinya berarti lanjut, tidak dibatalkan. Nah, begitu pula kasus misalnya al-qabdu. Ya, dalam hadis kan saya lupa bunyi hadisnya, itu kita kalau mau menjual barang milik kita, maka tidak boleh kita jual sampai kita qabd, sampai kita betul-betul memegang barang tersebut yang mau kita jual. Ya, hatta yaqbidha. Kalau kita mau menjual motor, maka pastikan motor itu sudah di tangan kita, sudah kita miliki secara full. Ya. Tapi kan qabd, ya, qabd itu berbeda-beda. Qabdus sil'ah, bentuk menerima barang dalam transaksi jual beli itu berbeda-beda tergantung barangnya. Gimana maksudnya? Ya, kalau kita beli buku, maka qabdnya adalah kita terima buku tadi. Kayak kita ke toko buku, kita ambil bukunya di rak, kemudian kita datang ke kasir, kita bayar uang, kemudian kasirnya ngasih kantong plastik, kemudian bukunya kita kantong plastik terus kasih ke kita. Itu qabd. Ya, itu yadan biyadin. Menerima buku langsung, itu qabd yang hakiki, ya, yang ma'ruf, ya. Tapi kalau kita beli mobil, gimana qabdnya? Kalau beli mobil, qabdnya, beli mobil, qabdnya adalah kita terima surat-surat kepemilikan mobil tadi plus menerima kuncinya. Nah, itu dia qabdnya. Ya, berarti itu sudah qabd. Nah, kalau beli tanah, gimana qabdnya? Apakah tanahnya kita bawa? Kan nggak mungkin. Beda qabd tanah dengan qabd buku. Kalau buku bisa kita pegang, kita bawa. Tapi kalau tanah, bagaimana perpindahan kepemilikan qabdnya itu? Kalau kita beli tanah, ya kita dapat surat tanah. Dapat surat tanah, nah itu berarti tanah sudah milik kita. Begitu pula kalau kita beli rumah, ya kan? Ya, kan tandanya qabd rumah itu adalah dengan kita dapat sertifikat rumah dan diserahkan kunci rumah oleh developer. Kan begitu. Jadi qabd sil'ah, qabdu sil'ah itu dikembalikan ke uruf. Ya, tidak ada penjelasan tertentu dalam nas syar'i bagaimana bentuk qabd. Ya, jadi dikembalikan ke uruf tertentu. Contoh lain, qabd transfer. Pesan online, nanti uangnya ditransfer, ya. Lah, si penjual disebut telah memiliki uang, mendapatkan uang bayaran dengan cara apa? Dengan cara transfer. Nah, jadi pindah dari ATM pembeli pindah ke ATM ke penjual. Itu termasuk qabd hukmi namanya. Ya, maka itu juga termasuk qabd. Bismillah. Ala kulli hal, ya. Ini semua
Sebagaimana tadi khiyar majelis, tafaruknya itu dikembalikan ke bihasabil mu'tad, dikembalikan ke sebagaimana uruf masyarakat setempat. Begitu juga dengan tadi qabdu sil'ah, dikembalikan sesuai barangnya atau sesuai masyarakat setempat. Kalau sudah disebut sebagai qabd oleh masyarakat, maka sudah sah qabdnya, tidak melanggar syariat berarti. Keempat, la tabtulu salatu man takallama nasiyan. Ya. La tabtulu salatun man takallama nasiyan au jahilan bi kalamin qalil. Ini pembahasannya dalam sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan salah satu pembatalnya adalah idza fa'ala syai'an ma 'amduhu yubtilus shalah. Melakukan sesuatu yang mana kalau sesuatu itu disengaja membatalkan sholat. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau dikerjakan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Nah, berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat. Tapi ada pengecualian. Kalau dia berbicaranya sedikit, qalil, dan dia berbicara karena lupa, nggak sadar kalau dia sedang sholat, ya, atau dia tidak tahu hukumnya, man la tabtulu salatu man takallama nasiyan, tidak batal sholat seseorang yang dia berbicara karena lupa atau karena nggak tahu hukumnya, tapi bicaranya qalil, ya, kalam yang keluar dari mulut dia itu sedikit qalil, maka tidak batal. Wa tabtul in kathura, tapi kalau kalamnya itu banyak, maka batal secara mutlak, baik itu dia lupa ataupun tidak, maka batal kalau kalamnya banyak. Nah, yang dimaafkan itu kalau qalil. Ya, kalau kalamnya qalil sedikit dan gara-gara lupa atau tidak tahu hukumnya. Nah, pertanyaannya, dari mana kita mengetahui berapa kadar banyak dan sedikit dalam berbicara? Disebut banyak itu bagaimana? Disebut sedikit itu bagaimana? Wal qillatu wal kathratu tarji'u ilal 'urf. Ya, disebut sedikit ya kembali di masyarakat itu dihitung sedikit atau banyak. Misalnya dia berbicara 3 kata. Ya, 3 kata. Aku mau mandi, nah, misalnya. Nah, 3 kata itu di masyarakat situ apakah dihitung banyak atau sedikit? Nah, kalau masih dihitung sedikit, maka itu disebut itu nggak banyak, itu sedikit, itu aku mau mandi misalnya, cuma 3 kata. Kalau itu dihitung sedikit sesuai uruf, maka la tabtulus shalah. Asalkan tadi ya nasian au jahilan. Tapi kalau sudah disebut itu udah banyak tuh, sedikit itu kalau cuma 2 kata misalnya, ya, maka kalau dia sudah sampai 3 kata maka terhitung banyak, maka batal sholatnya secara mutlak. Nah, jadi al-qillatu wal kathrah, sedikit atau banyak, bagaimana kalam itu sedikit atau banyak dikembalikan ke uruf masing-masing. Wa huwa sittu kalimat urfiyah fa aqal. Nah, tapi disebutkan di sini 6 kalimat, 6 kata secara urf fa aqal, 6 atau lebih kurang secara uruf. Bismillah. Nah, kalau di sini ternyata sittu kalimat urfiyah disebut sedikit secara uruf, itu 6 kata, itu masih disebut sedikit secara uruf, 6 kata atau kurang. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian tadrib. Beliau di sini meletakkan latihan. Iqra mabahath al-jam' baina as-salataini bisababil matar min al-iqna'i lil khatib asy-Syirbini wastikhraj far'an fiqhiyan u'tubira fihi al-'urf. Sini saya tidak punya kitab al-Iqna'. Ya, tapi kalau dari syarahnya Syekh Labib itu mengatakan mungkin bisa lihat di kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Ya, kalau saya lihat di kitab Fathul Qarib Al-Mujib itu ada dua masalah fiqhiyah yang dibangun dari kaedah al-'adah muhakkamah. Ya, dibangun dari urf. Itu saya pertama tentang al-muwalah baina sholatil ula wa tsaniyah. Ya, jadi pembahasannya dalam masalah menjamak salat. Nah, kalau dalam kita mau menjamak takdim,
mau jamak takdim, maka disyaratkan di situ mualah, berkesinambungan. Habis sholat yang pertama langsung sholat yang kedua, nggak boleh diputus. Nggak boleh kita putus dengan makan dulu, nggak boleh. Jadi habis sholat yang pertama, kalau mau jamak takdim langsung kita kerjakan sholat yang kedua. Ya, wala yatulul faslu bainahuma wa dhabitut tul wal urf. Ya, nggak boleh kita memisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua dengan pemisahan yang panjang. Waktu jeda yang lama. Nah, waktu jeda yang lama itu disebut lama gimana? Ya, dhabitnya kembali ke uruf. Dikembalikan ke uruf. Ya, kalau kita habis sholat yang pertama terus makan, lama nggak itu? 5 menit, lama, termasuk lama tuh. Jedanya lama itu. Ya, antara dua sholat kita tinggal makan atau ngopi dulu itu lama. Ya, tapi kalau tidak disebut lama secara urf, maka dia bisa lanjut sholat yang kedua. Kemudian yang kedua terkait jamak mator. Takhtassu rukhsatu al-jama' bil matar bil musalli fi jama'atin bi masjid aw ghairihi min mawadhi'il jama'ah. Ya. Ini jamak mator kan untuk orang-orang yang senantiasa berjamaah, ya, dia habis maghrib mau isya jamaah lagi di masjid gitu. Tapi hujan misalnya. Ya. Yang tinggalnya jauh dari masjid. Jadi misalnya ketika maghrib hujan. Nanti kalau dia pulang dulu ke masjid lagi untuk sholat isya berjamaah di masjid, maka itu akan memberatkannya karena rumahnya jauh. Ba'idan urfan, ya, ba'idan urfan. Wa yata'adza adh-dhahibu lil masjid aw ghairihi an mawadhi'il jamaah bil matar fi tariqihi. Ya, kalau dia nanti balik lagi terus berangkat lagi ke masjid untuk sholat isya berjamaah padahal saat itu sedang hujan deras, tentu akan merepotkannya. Bajunya akan basah, ya, celananya kena lumpur dan segala macam. Maka kalau dia rumahnya jauh secara urf, nah, ini dikembalikan jauhnya dinilai dari apa? Dinilai secara urf. Yang mana kalau dia berjalan dari rumahnya itu akan terkena hujan deras, maka boleh saat itu dia untuk melakukan jamak mator. Jadi ada dua permasalahan dalam jamak takdim, semuanya jamak takdim karena jamak mator juga harus jamak takdim, nggak boleh jamak takhir. Yang ada dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dibangun di atas kaidah al-'adah muhakkamah atau dikembalikan kepada uruf. Begitu, semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita jelaskan dalam pertemuan atau pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kaidah yang keempat di pertemuan selanjutnya, kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.